guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku bakalan bahas tentang matematika dengan judul bentuk pangkat dan akar. Oke, apa sih yang kalian tahu tentang akar? Nah, di sini kita bakal bahas bareng-bareng ya. Bentuk pangkat. Oke, bentuk pangkat. Nah, di sini ada rumusnya. A pangkat N sama dengan A dikali A kali A kali titik-titik sampai kali A lagi sebanyak N faktor. Itu artinya jika A dipangkatkan dengan N, berarti A-nya itu dikalikan sebanyak N faktor ini, guys. Ya, aku ulangi. Jika A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sebanyak N faktor. Jadi kalau misalnya A pangkat 2 berarti A dikali A. Nah, A-nya itu sebanyak 2 kali. Tuh. Kalau misalnya A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A. Oke, ngerti ya? Oke, lanjut. Kalau misalnya kita langsung aplikasikan pada angka, misalnya 2 dipangkatkan 3 berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, gitu. Oke, gampang kan? Nah, setelah bentuk pangkat yang secara sederhananya yang tadi, lanjut pangkat bulat negatif. Oh iya, berarti tadi itu namanya pangkat bulat positif. Jadi tuh di dalam pangkat itu ada 3. Ada pangkat positif, ada pangkat negatif, ada pangkat 0. Kalau yang pangkat positif itu yang tadi tuh pangkatnya bentuknya positif. Selanjutnya ada pangkat negatif. Misalnya berarti gini, 1 pangkat min 1. Itu gimana sih caranya? Kok ada min 1? Cara penyelesaiannya itu sama apa enggak sih sama yang pangkat positif itu? Ternyata itu beda ya cara penyelesaiannya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nih, N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini ya kita bisa pakai rumus ini caranya. Beda kan sama yang ini. Ini yang pangkat negatif. Ini buat yang positif. Oke. Contoh soalnya ya. Ini yang tadi ya, 1 pangkat min 1. Berarti kan yang tadi rumusnya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini rumusnya untuk menjawab bilangan yang berpangkat negatif. Contoh soalnya tadi, 1 pangkat min 1. Berarti sama dengan, ikutin, 1 per A. A-nya itu kan di sini berarti 1 ya. 1 dipangkat N, ini N berarti N-nya ini min 1. Tapi kan udah bukan negatif lagi ya, kan bentuknya udah 1, udah positif. 1 jadi sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, sama aja ya. 1 pangkat min 1 hasilnya 1. Coba kalau misalnya 2 dipangkatkan min 2 sama dengan, berarti 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2, 4. Oke, gampang kan? Nah, setelah pangkat negatif, kita lanjut ke pangkat 0. Tuh, pangkat 0. Jadi tuh jika A termasuk elemen bilangan real dan A bukan sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya bilangan yang dipangkatkan oleh 0, berapapun itu bilangannya, misalnya 100, 1000, 1 juta, 1, jika dipangkatkan 0 itu hasilnya itu sama dengan 1. Ingat, kalau yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Entah 1 pangkat 0, ya berarti 1. 100 pangkat 0, 1 gitu ya, ingat-ingat. Nah, gampang kan? Jadi tadi bisa kita ulang, dalam bentuk pangkat itu ada 3 jenis pangkat. Yang pertama ada pangkat positif, ada pangkat negatif, ada pangkat 0. Nah, kalau buat pangkat positif itu gampang, tinggal dikalikan sesuai dengan pangkatnya. Kalau misalnya pangkat negatif, rumusnya ini.
ya tinggal misalnya pangkatnya tinggal dikebawahin aja tuh. Nah kalau pangkat 0 semuanya dipangkatkan 0, saya 100 dipangkat 0 berarti sama dengan 1. 99 dipangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 bakalan hasilnya itu 1. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang sifat-sifat. Jadi dalam matematika mereka juga punya sifat-sifat loh guys. Tuh, ini buktinya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Tuh. Kalau di buku ini dijelasin ada 5 sifat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jika kalau misalnya bilangan berpangkat itu dikalikan, berarti pangkatnya itu ditambah, tapi dengan syarat yang dikalikannya itu bilangannya sama tuh, A sama A. Kalau misalnya A sama B, pangkatnya gimana? Ya nggak bisa ditambahkan, misalnya kayak gini. A dipangkatkan M dikali B dipangkatkan N. Berarti hasilnya gini bukan? Salah ya, bukan gini. Jadi kalau misalnya ininya beda kan A sama B, berarti tidak berlaku pangkat yang ditambahkan ini. Dia hanya berlaku jika bilangannya sama. Jadi kayak gini. A dipangkatkan M dikali A dipangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini baru yang benar. Kan ini bilangannya udah sama. A sama A. Kalau misalnya A sama B yang kayak gini, salah, nggak bisa ditambahin, nggak boleh, nggak ada aturannya. Yang benar, yang ada, yang betul dalam aturan matematika itu yang ini guys. Tuh. Selanjutnya, ingat ya, kalau misalnya sifat perpangkatan itu, kalau ada bilangan yang sejenis, mempunyai pangkat dikalikan, berarti pangkatnya itu ditambah. Ini sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan tadi berapa? A pangkat M ditambah N. Selanjutnya sifat yang kedua. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti bagi yang udah tahu, A pangkat M dimin N. Kok dimin? Iya, soalnya kan dibagi. Dalam aturan matematika itu, kalau misalnya dibagi, pangkatnya itu dikurangi. Nah, dengan syarat yang tadi aku bilang, harus sejenis. Tuh, harus sejenis ya bilangannya. Jangan A sama B, itu nggak bisa. Harus A sama A. Ini kalau misalnya dilambangkan dengan huruf ya. Kalau misalnya dilambangkan dengan angka, misalnya 2 sama 2, berarti bisa. Kalau 2 sama 3 ya nggak bisa, pangkatnya nggak bisa dikurangi. Dia harus sama. Contoh dalam bilangannya nih. 2 dipangkat M dibagi 2 dipangkat N. Berarti 2 pangkat M dikurangi N. Tuh, ini sifat perpangkatan yang kedua. Kalau misalnya dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau misalnya dikali, pangkatnya ditambah. Selanjutnya yang ketiga. Ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini gampang. Tinggal dikalikan aja. Tuh. Jadi A pangkat M dikali N. MN jadi A pangkat MN. Oke ya. Dan selanjutnya sifat yang keempat. A dikali B pangkat N. Kalau misalnya di dalam kurung ini berarti sama-sama dipangkatkan dengan N kayak gini. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya misalnya 2 dikali 3 dipangkat 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9. 4 kali 9 36. Tuh, gitu ya. Selanjutnya yang kelima. A per B pangkat N, berarti A pangkat N di per B pangkat N. Sama-sama punya pangkat N. Sama kayak yang sifat yang keempat juga, dia juga sama-sama memiliki N. Soalnya dia juga dalam kurung sih. Tuh, kalau pembagian juga A pangkat N per B pangkat N tuh. Contoh dalam angkanya. Misalnya 3 per 2 dipangkat 3.
Berarti 3 pangkat 3 diper 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 dikali 3 dikali 3 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 27 per 8. Tuh, udah selesai.